Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Karisha, NIM 1913010 dari Program Studi Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai contoh pengendalian hama pada tanaman. Sebelumnya, apa sih itu hama? Hama merupakan hewan yang dapat merusak atau mengganggu, bahkan bisa menimbulkan kematian pada tanaman. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya pengendalian supaya tanaman terhindar dari hama, karena kalau tanaman terserang hama bisa menyebabkan kerugian yang besar pada petani tersebut. Jadi saya akan memberikan contoh pengendalian hama pada tanaman yang merupakan pengendalian yang sederhana tapi bisa mengendalikan hama pada tanaman yang berada di sekitar lingkungan tempat hidup saya. Untuk lebih lanjutnya silakan simak video selanjutnya. Jadi contoh pengendalian hama pada tanaman yang pertama yaitu orang-orang sawah. Bisa dilihat di gambar di samping, merupakan contoh dari pengendalian hama dari orang-orang sawah. Jadi orang-orang sawah ini sudah sangat lama digunakan petani untuk mengendalikan hama burung pipit. Jadi orang-orang sawah ini bisa digunakan pada tanaman padi untuk mengendalikan hama burung pipit pada saat padi sudah berbuah. Karena pada saat padi mulai berbuah, maka burung pipit akan datang untuk memakan buah padi. Oleh karena itu, para petani akan memasang orang-orang sawah untuk mengendalikan hama burung pipit, di mana dengan memasang orang-orang sawah di lahan pertanian pada tanaman padi, maka akan membuat burung pipit takut untuk mendekati lahan pertanian. Karena mengapa? Mereka menganggap bahwa ada petani yang sedang berada pada lahan pertanian tersebut, sehingga mereka takut untuk mendekat. Contoh pengendalian hama pada tanaman selanjutnya yaitu tetap pada tanaman padi, kemudian untuk mengendalikan hama burung pipit juga. Jadi di sini petani menggunakan tali untuk membentangkan di sekitaran tanaman padi, kemudian diikatkan kantong-kantong plastik, ataupun bisa dikreasikan dengan kaleng yang bisa menimbulkan bunyi. Jadi nanti ini talinya ini kemudian akan ditarik oleh petani untuk mengusir burung pipit yang hinggap pada tanaman padi. Tapi cara ini perlu dilakukan pantauan. Petani perlu memantau terus-menerus di lahan pertanian, karena kita tidak hanya menarik tali ini satu atau dua kali, tetapi sesering mungkin tergantung dari burung pipit ada tidaknya pada lahan pertanian. Nah, pengendalian ini sebenarnya bisa digabungkan dengan orang-orang sawah. Jadi di lahan pertanian tetap dipasang orang-orang sawah, ditambah dengan penggunaan tali dan plastik. Penggunaan tali dan kantong plastik ini agar lebih efektif dalam mengusir burung pipit sebenarnya. Jadi selanjutnya contoh pengendalian hama pada tanaman yaitu penggunaan jagung pada tanaman padi untuk mengendalikan hama tikus. Jadi petani itu mereka menggunakan jagung yang kering, kemudian ditancapkan pada kayu dan ditancapkan pada lahan pertanian
akan lebih memilih memakan jagung daripada memakan padi. Mengapa demikian? Karena tikus lebih memilih memakan jagung karena tikus itu makan bukan hanya untuk mengenyangkan perutnya, tetapi juga untuk mengasah giginya agar tidak panjang. Oleh sebab itu, padi yang sudah biasa dia makan, dengan adanya jagung di lahan pertanian pada tanaman padi, maka tikus beralih memakan jagung yang ada, karena selain mengenyangkan perut mereka, juga berfungsi untuk mengasah gigi mereka agar tidak panjang. Oleh karena itu, penggunaan jagung ini bisa mengendalikan atau mengalihkan tikus dari padi untuk memakan jagung. Dan hal ini terbukti setelah pemasangan jagung ini di lahan pertanian tanaman padi, maka di kemudian harinya itu jagung ini hanya tinggal tongkolnya saja, biji-bijinya itu sudah tidak ada karena sudah dimakan tikus. Baik, selanjutnya contoh pengendalian hama pada tanaman yaitu alat penangkap walang sangit. Jadi bisa dilihat di gambar di samping, ini merupakan alat yang digunakan petani untuk menangkap walang sangit yang menyerang tanaman padi mereka. Jadi alat ini terbuat dari kayu kemudian diberi jala. Nah, cara penggunaannya itu dengan cara menyisiri bagian atas padi dengan menggunakan alat ini. Nantinya walang sangit akan masuk ke dalam jaring tersebut. Dan yang terakhir, contoh pengendalian hama pada tanaman yaitu pembungkusan buah, di mana pembungkusan buah ini dilakukan untuk melindungi buah agar terhindar dari serangan hama seperti lalat buah yang bisa menyebabkan gagal produksi pada petani, di mana buah yang diserang oleh lalat buah itu bisa menyebabkan busuk. Oleh karena itu dilakukanlah pembungkusan buah agar terhindar dari serangan hama seperti lalat buah. Selain itu, dengan pembungkusan buah juga memiliki manfaat yang lain, yaitu di mana dihasilkannya buah yang lebih segar, warna yang lebih cerah, dan tentunya kulit buah yang lebih mulus.